Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kofifa Oktaviani dengan NIM akhir 40611. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil legal opinion saya dengan judul Pendapat Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran dengan analisis putusan nomor 14/Pitsus/PN Gedong Tataan. Isu dalam kasus ini yaitu pada 23 September 2022 di Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu KDRT suami terhadap istrinya, yaitu terdakwa dengan inisial N secara sah telah terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan istrinya jatuh sakit dan luka berat. Tindakan KDRT ini bermula adanya kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yang sering menolak ketika diminta untuk berhubungan suami istri dengan alasan sedang datang bulan. Sehingga hal ini mengakibatkan terdakwa curiga dan kemudian mengambil satu bilah senjata tajam jenis pisau, kemudian diarahkan pada bagian perut istrinya berulang kali secara membabi buta. Akibat dari perbuatan suaminya ini mengakibatkan istrinya jatuh sakit dan luka berat serta mengakibatkan istrinya trauma atas kejadian tersebut, di mana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan karena KDRT merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Fakta pada kasus ini yang pertama, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 telah terjadi kekerasan rumah tangga di Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh suaminya yang berinisial N terhadap istri sahnya yang sudah menikah sekitar 30 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Yang kedua, penyebab KDRT yaitu adanya kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yang sering menolak suaminya ketika diminta melakukan hubungan suami istri dengan sering beralasan datang bulan, sehingga suaminya merasa curiga dan cemburu, namun tidak tahu cemburu dengan siapa. Yang ketiga, terdakwa mengambil satu pisau dan menaruhnya di pinggang belakang sebelah kanan dengan maksud untuk melukai istrinya. Yang keempat, pada sekitar pukul 9 WIB, setelah istrinya memandikan orang tuanya, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke kamar belakang rumah untuk meminta melakukan hubungan suami istri. Namun istrinya menolak untuk ke kamar belakang dengan alasan kamar belakang kotor dan mengajak untuk ke kamar depan. Namun terdakwa menolak dan istrinya mengikuti kemauan suaminya. Yang kelima, sesampainya di kamar belakang, istrinya disuruh duduk di kursi, kemudian terdakwa mengatakan tidak usah membuka pakaian. Setelah itu, terdakwa mengambil pisau yang sudah disimpan di pinggangnya menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan ke arah tubuh istrinya secara berulang kali, dan istrinya menahan tusukan tersebut menggunakan tangan kirinya. Pada saat itu, istrinya berteriak meminta tolong. Yang keenam, tidak lama kemudian, saksi Edi, yaitu tetangga terdakwa dan saksi korban, datang mengetuk rumah terdakwa dan mengatakan ada apa. Kemudian terdakwa membuka pintu dengan mengejar saksi Edi. Kemudian saat itu saksi korban yaitu istrinya berjalan keluar dari rumah namun pingsan dan kemudian dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan dan dirujuk ke rumah sakit. Yang ketujuh, setelah mendengar kasus ini, adik korban yang bernama Supadi melaporkan terdakwa yaitu kakak iparnya ke Polsek Gedong Tataan. Yang ke-8, akibat dari perbuatan suaminya tersebut, istrinya mengalami luka pada bagian lengan kiri sisi depan, lengan kiri sisi belakang, paha kanan, siku, dan kepala sisi belakang kanan yang menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri dan luka yang diderita saksi korban baru sembuh sekitar selama 2 bulan. Yang ke-9, terdakwa diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian, regulasi berdasarkan isu dan fakta yang telah dipaparkan berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini, yaitu yang pertama, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 1979 atau Convention of the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian analisis pada kasus ini yaitu berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Gedong Tataan nomor 14/Pitsus/PN Gedong Tataan surat dakwaan yang telah diuraikan oleh penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah sesuai sebagaimana didakwakan pada terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur setiap orang. Yang kedua, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik. Yang ketiga, unsur dalam lingkup rumah tangga. Pada kasus ini dilakukan visum et repertum dari Rumah Sakit Mitra Husuda yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. Iputu Awe selaku dokter yang memeriksa. Dari pemeriksaan atas saksi korban diperoleh hasil pemeriksaan. Yang pertama, pada kepala sisi belakang kanan terdapat luka robek yang telah menjahit sebanyak 5 jahitan. Yang kedua, pada lengan kiri sisi depan terdapat 2 luka robek yang telah dijahit masing-masing 5 dan 3 jahitan. Yang ketiga, pada lengan kiri sisi belakang terdapat 3 luka robek masing-masing telah dijahit sebanyak 2 jahitan. Yang keempat, pada paha kanan sisi luar terdapat luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan. Yang kelima, pada korban dilakukan jahitan tambahan pada luka di siku. Kemudian terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yaitu terdiri dari 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran kurang lebih 25 cm bergagang kayu warna coklat. Yang kedua, 1 helai kaos warna oranye merek Australia. Yang ketiga, 1 helai celana motif kotak-kotak panjang warna coklat. Yang keempat, 1 helai celana dalam wanita warna lilac. Yang kelima, 1 helai jilbab warna hitam bagian bawah garis warna merah. Kemudian dalam kasus ini penuntut umum juga mengajukan saksi dan dihadirkan di persidangan ada 3 orang, yaitu saksi korban, yaitu istrinya, saksi Supadi, adik korban, dan saksi Edi Suprapto, yaitu tetangganya. Namun terdapat kelemahan pada saksi Supadi, yaitu selaku adik kandung korban, di mana saat kejadian terjadi saksi ini tidak melihat kejadian secara langsung. Saksi diberitahu oleh salah satu warga setempat bahwa kakak kandungnya ditusuk oleh terdakwa, yaitu kakak iparnya. Sementara itu, saksi Edi Suprapto dapat dibilang saksi yang lumayan cukup kuat, di mana saksi Edi mendengar teriakan wanita meminta tolong dari rumah terdakwa yang kemudian saksi menghampiri rumah terdakwa dan mengetuk pintunya dengan mengatakan, "Ada apa, ada apa?" Lalu terdakwa membuka pintu rumah dan mengarahkan pisau ke arah saksi dan saksi pun berlari ke arah jalan tetapi terdakwa masih mengejar saksi hingga terdakwa diamankan warga. Dari kesaksian saksi Edi ini merupakan saksi yang cukup kuat untuk membuktikan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya. Dengan melihat putusan hakim, yaitu dengan pembuktian dari jaksa penuntut umum dan fakta-fakta hukum, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan menimbang semua unsur pasal 44 ayat 1 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi. Kemudian akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada istrinya mengakibatkan trauma. Hal ini terlihat pada saksi korban selama persidangan menunjukkan sikap ketakutan dan trauma atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kemudian, hakim memutus dengan mengadili terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun. Hal tersebut sudah tepat dan adil, di mana hakim dalam memutus kasus ini mempertimbangkan aspek psikologi saksi korban yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan
psikis. Di dalam kasus ini, penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri dengan alasan datang bulan, sehingga berujung adanya kekerasan atau KDRT. Dilihat dari sudut pandang feminisme hukum, kasus ini mencerminkan bagaimana norma patriarki masih mendominasi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, di mana dalam budaya atau tradisi di Indonesia terdapat anggapan bahwa istri harus memenuhi kewajiban seksual terhadap suaminya. Penolakan terhadap permintaan suami seringkali dipandang sebagai nusyus atau pembangkangan yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, di mana di dalam sudut pandang feminisme hukum menekankan bahwa penolakan untuk berhubungan suami istri seharusnya tidak menjadi alasan bagi suami untuk melakukan kekerasan, di mana segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, di mana setiap individu berhak hidup termasuk atas perlindungan diri dan keluarga dari berbagai bentuk ancaman fisik maupun psikis termasuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan trauma mendalam. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapapun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya. Kemudian kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, khususnya di dalam melindungi hak perempuan, diakui secara konstitusional baik secara nasional ataupun secara internasional, di mana adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau disingkat dengan CEDAW, di mana konvensi ini yang paling komprehensif melindungi perempuan, sehingga disebut sebagai Bill of Rights Women. Kemudian, pertanggungjawaban negara terhadap saksi korban, yaitu korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa 1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua, penyelenggara pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antara penyelenggara pemulihan dan memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, dan pendamping atau pendamping rohani. Kemudian, penyelenggara pemulihan korban KDRT dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Pada kesimpulannya, putusan Hakim nomor 14/Pitsus/PN Gedong Tataan terhadap saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Hakim memutuskan dengan mengadili terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun. Hal tersebut sudah tepat dan adil, di mana hakim dalam memutus kasus ini mempertimbangkan aspek psikologi saksi korban yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan psikis.
Namun, meskipun putusan hakim sudah sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, di mana tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, di dalam kasus ini, penyebab terjadinya KDRT yaitu seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri dengan alasan datang bulan. Dalam pandangan feminisme hukum, kasus ini mencerminkan bagaimana patriarki di Indonesia masih mendominasi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Sehingga hal tersebut masih adanya diskriminasi gender antara kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak sama. Sehingga dalam melindungi hak perempuan terhadap diskriminasi, pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi hak perempuan sebagai korban KDRT, pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban terhadap saksi korban yang mengalami trauma mendalam dengan mendapatkan pemulihan yang berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.